Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Aulia Ayu Anissa MPD. Saya dosen PNS di Program Studi Pendidikan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki, yaitu mata kuliah piano pedagogi. Mata kuliah ini mencakup pengetahuan dan keterampilan bermain instrumen piano dan ilmu pedagogi pengajaran piano. Bahan kajian pada mata kuliah ini difokuskan pada kajian pengetahuan bermain instrumen piano setingkat materi pada Beyer Opus 101 dan atau Duvernois Opus 176, Burgmüller Opus 100, First Lesson and Bach, tangan nada mayor, tangan nada minor, posisi tangan, fingering, dinamika, penguasaan tempo, phrasing, dan artikulasi serta rencana pengajaran piano. Model pembelajaran menggunakan direct instruction, problem-based learning, project-based learning yang melibatkan mahasiswa secara individu dengan metode pembelajaran menggunakan ceramah, demonstrasi, latihan, dan diskusi. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan penilaian langsung berupa penyajian permain piano dengan sistem penilaian secara individual. Mata kuliah ini menunjang profil lulusan sebagai pendidik musik dan wirausaha musik. Mata kuliah ini ditujukan untuk program studi pendidikan musik semester 1 dengan kode mata kuliah 251-53342 dengan bobot 2 SKS yang bisa diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan, yakni 14 kali pertemuan materi, 1 kali UTS dan 1 kali UAS, dilakukan secara daring dan luring. Pada mata kuliah ini akan membahas terkait tentang pengetahuan dasar piano, piano pedagogi, sikap dasar bermain piano, tangan nada, dan etude. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan melaksanakan unjuk kerja dengan memainkan tangan nada mayor C, G, D, atau F. Lalu ada tangan nada minor A, E, atau D, dan etude Beyer Opus 101 minimal nomor 50 sebanyak 5 nomor atau setara dengan etude tersebut. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini, yang pertama adalah CPL 1, yaitu mampu menunjukkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan musik sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI nomor 204 tahun 2018. Selanjutnya ada CPL yang ketiga, yaitu mampu merancang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja dan atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi bidang pendidikan musik sesuai era industri 4.0 dan keterampilan abad 21. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu 1. CPMK pertama memainkan tangan nada, CPMK kedua memainkan etude, CPMK 3 memainkan karya piano, CPMK 4 memainkan teknik bermain piano, CPMK 5 menjelaskan pengetahuan dasar piano, CPMK 6 menjelaskan piano pedagogi, dan CPMK 7 menjelaskan sikap bermain piano. Interaksi pada pembelajaran mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk proses penilaian yang berupa unjuk kerja serta penilaian sikap sesuai dengan RPS. Selanjutnya ada asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Adapun presentasi penilaian yang pertama mulai dari aktivitas partisipan 15%, project 50%, UTS 15%, dan UAS 20%. Terdapat beberapa referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama dari Latifah Khadijah dan Marzuki. Selanjutnya ada Fernaza dan Nyom. Lalu ada Jenny M. Jacobson, Beyer Opus 101, Duvernois Opus 176, dan Burgmüller Opus 100.
Baik, berikut video pembelajaran mata kuliah piano pedagogi dengan pertemuan material kedua, yaitu meliputi mempraktikkan posisi duduk bermain piano, mempraktikkan posisi tangan bermain piano, mempraktikkan posisi kaki bermain piano, menjelaskan pengantar etude memainkan Beyer Opus 101. Selanjutnya, mari kita simak bersama video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Sudah makan siang? Sudah. Sudah, bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5 semuanya hadir hari ini. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk ke pertemuan kedua ini, kita ulangi sedikit ya. Apa nih? Pembelajaran minggu kemarin, ada yang masih ingat? Ya. Dasar-dasar piano juga jenis piano. Jenis-jenis piano. Oke, ragam piano ya. Apa aja, ada yang masih ingat? Apa piano? Upright piano, piano digital, Grand piano. grand piano. Oke, betul ya. Jadi ada grand piano, ada upright piano seperti ini, dan ada piano digital ya. Oke, ya sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu postur bermain piano atau sikap dalam bermain piano. Juga nanti ada pengantar etudenya juga ya. Di sini ada yang pernah bermain upright piano atau grand piano atau piano digital sebelumnya? Pernah. Oke. Gimana kira-kira sikap dalam bermain piano, posturnya? Pernah mencoba? Pernah, Bu. Pernah, coba. Wah. Namanya siapa? Cabi, Bu. Cabi. Oh iya nih, Cabi. Oke, kita lihat. Bagus ya, udah hampir sempurna. Oke, silakan duduk Cabi. Iya. Jadi kita lihat di sini. Postur bermain piano ya. Kita baca. Jadi correct posture means sitting upright with a straight back, keeping your shoulder loose, low and relaxed, and sitting at the right height and distance from the piano. Jadi postur yang betul itu adalah duduk dengan tegak. Tadi coba kurang sedikit tegak ya, jadi yang tegak. Lalu bahunya turun dan rileks. Kemudian apalagi jaraknya harus tepat ya, jadi tidak boleh terlalu maju atau terlalu mundur kursinya, harus pas seperti ini, pas antara kursi dan piano. Lalu di sini lurus tangannya ya, jadi seperti ini ya, seperti ini lurus tangannya. Lalu kemudian kakinya ini menapaki lantai, jadi nggak boleh ada yang jinjit kalau kalian ada yang lihat. Tapi kalau misalkan ada yang kurang tinggi, kalau buat anak-anak misalkan, berarti harus pakai kayak kursi kecil yang di bawah itu, jadi kakinya bisa menapaki lantai, istilahnya seperti itu ya, harus tetap menginjak, jadi jangan sampai jinjit ya, gitu. Nah, kenapa postur dalam bermain piano ini penting? Ayo, kenapa? Kenapa nggak gini aja main pianonya, atau kenapa nggak begini? Oke. Supaya tubuhnya rileks, kayak nggak gemetar dan juga kayak nggak fokus lah misalnya. Supaya fokus, supaya rileks. Oke, ada betulnya? Ada lagi yang menambahkan? Untuk menunjang performa piano. Untuk menunjang performa bermain piano. Oke, outputnya bagus. Ada lagi? Supaya nggak terganggu, karena bisa cedera. Iya, Ya. supaya nggak tegang karena bisa cedera, betul ya. Ternyata postur ini penting dalam bermain piano. Nah, mengapa? Nah, pertanyaannya mengapa cedera bisa terjadi pada pianis? Nah, berdasarkan Dan von Brenner itu ada teori namanya ergonomi pada musisi. Di sini ada 4 alasan mengapa musisi ini, salah satunya adalah pianis, sering cedera. Nah, ini
Salah satunya yang pertama adalah penggunaan berlebihan atau overuse. Jadi kalau kalian di sini ada yang latihan dalam bermain piano itu 4 jam, 5 jam, itu betul nggak? Nggak apa nih? Betul nggak nih? Enggak ya, jangan ya. Karena kenapa? Tangan kita itu ada ototnya, ini nggak boleh tegang terus. Butuh adanya relaksasi. Jadi kalau dipaksa kerja terus atau overuse ini bisa cedera. Lalu kedua ada postur yang tidak ergonomis. Apa nih maksudnya Bu? Maksudnya itu tidak ergonomis itu adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah ergonomi atau tubuh kita ini bekerja secara berlebih tidak seharusnya ya. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika duduk posisi yang tidak ergonomis itu, nah duduk dengan kursi yang terlalu maju, akhirnya elbow kita ini enggak seperti ini tapi gini mainnya. Akibatnya apa? Akibatnya di sini ada kekakuan otot ya, ini otot-ototnya bisa tegang dan sebagainya. Ini adalah postur yang tidak ergonomis. Lalu di sini ada teknik bermain yang tidak efisien. Contohnya, yuk, ada yang tahu? Boleh, tapi nanti kita akan berikan contoh pada poin selanjutnya. Ada lagi? Yang sering Ibu temukan salah satunya adalah pada temuan penelitian Ibu bahwa pianis itu terkadang ada yang mainnya itu nggak round shape. Jadi yang seharusnya posisi tadi selain bahu yang rileks turun, nah posisi tangan juga pergelangan tangan itu seperti ini lurus dan round shape. Round shape itu seperti apa? Jadi ketika kalian mengepalkan tangan, dan kita coba semua seperti ini ya. Lalu tangan kanan kita mengepal ya pada tangan yang satunya, lalu lepaskan. Nah ini posisi yang round shape ini maksudnya. Jadi ada yang seperti ini mainnya, kelingkingnya naik. Nah, padahal ini gak relax ini gak efisien. Jadi ketika main, masalahnya gimana ketika kalian nanti main speed ya di nomor biliar udah tingkatan yang lanjutan lah itu bisa dibilang seperti itu. Nanti main dari misalkan dari fa ke sol, jadi harus jatuhnya jauh, tek gitu. Kalau misalkan kita kelima jari ini sudah menyentuh papan piano seperti ini, kan enak ya. Ketika fa sol seperti itu. Tapi kalau misalkan jari kelingnya naik, nah jadi agak delay sedikit, nah itu nggak efisien. Ada yang seperti itu. Kasus kedua yang Ibu temukan adalah jari manis dan jari kelingking ini bersatu, tidak bisa dipisahkan. Nah, ini adalah salah satu temuan yang Ibu lihat ya pada penelitian Ibu. Jadi ketika main fa itu atau sol itu nyatu seperti ini, seperti bersatu seperti ini, main chording jadi gini. Gitu. Ada yang seperti ini. Nah ini nggak efisien ya, karena ketika kita mainkan notes yang lain, masa fa dan sol itu bersatu itu nggak efisien sama sekali ya. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah kurangnya pemahaman mengenai biomekanika tubuh. Maksudnya itu adalah posisi yang alami pada tubuh, pergerakan alami di dalam tubuh. Maksudnya apa? Nah, Ibu kaitkan dengan tangan yang round shape tadi. Kenapa harus round shape? Kenapa nggak seperti ini? Biar apa? Jadi relax dan juga bisa ke arah kaki. Oke, relax. Nah, mengapa posisi relax kita itu seperti ini? Karena kalau misalkan tegang tuh bisa membuat tangan kaku. Kenapa seperti ini relax? Kenapa nggak relax itu seperti ini definisikannya? Ayo, coba kalian berdiri. Oke, sekarang perhatikan tangan kalian. Enggak, turun ke bawah, perhatikan, lihat ke tangan kalian. Nah, kalau ada yang gini, Ibu jamin kalian lega. Tapi kalau seperti ini, nah ini relax artinya. Bahwa kalian sudah turun tuh seperti ini, betul kan? Iya, itu jadi itu adalah boleh duduk kembali.
itu adalah posisi natural kalian ya, posisi alamiah kalian ketika berdiri itu seperti ini ya. Kedua, tidak ada yang seperti ini. Kalau kalian lihat bayi-bayi juga ada yang seperti itu, memang posisi rileksnya seperti ini. Nah, itu mengapa kita harus penting ya dalam memahami prinsip ya biomekanika tubuh itu seperti apa. Seperti itu ya. Lalu lanjut kita masuk ke nomor jari. Jadi kalau misalkan di sini ada yang udah buka nih baca buku BIR-nya, ada nomor di atas not. Nah, itu kalau misalkan notnya kebetulan do, nah itu bukan artinya nomor jari ini adalah nama notnya do, bukan, itu hanya kebetulan saja. Terkadang satu ini ada di not yang G, di not G. Artinya apa? Ketika kita bermain not itu kita bermain dengan jempol, jari nomor 1. Jadi kalau dalam piano jari nomor 1 ada di jempol, jari nomor 2 itu ditunjuk, jari nomor 3 itu di jari tengah, jari nomor 4 itu ada di jari manis, dan jari nomor 5 itu ada di jari kelingking ya. Nah, selanjutnya para nada ini akan memudahkan kita terutama nanti kalian ketika jadi instruktur, ada yang mau belajar piano kemudian jadi instruktur, kalian juga harus tahu mengenal pengetahuan dasar ini. Jadi garis para nada adalah tempat untuk menyimpan nada-nada yang dihitung mulai dari bawah, terdiri dari 5 buah garis dan 4 buah spasi. Jadi kalau kita lihat di sini ada garis yang dihitungi dari bawah ya, garis ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Spasi itu letaknya ada di antara 2 garis ya letaknya. Nah seperti ini. Nah dihitungnya juga sama dari bawah, spasi ke-1, spasi kedua, spasi ketiga, spasi keempat. Contohnya seperti ini. Nah ini gimana Bu kalau ada 1 garis di bawah pada nada ini? Contohnya seperti ini. Nah ini dibacanya adalah not pada garis bantu bawah ke-1. Kalau ada garis di bawahnya lagi stripnya, jadi not pada garis bantu bawah ke-2. Kalau yang di atas, nah ini berarti not pada garis bantu atas ke-1, dan ini not pada garis bantu atas ke-2. Nah ini sama dengan spasi. Kalau spasinya di sini berarti not pada spasi bantu bawah ke-1. Kalau yang ini not pada spasi bantu bawah ke-2, pun dengan yang atas not pada spasi bantu atas ke-1 di sini letaknya. Kalau yang di sini not pada spasi bantu atas ke-2, dan yang ini not pada spasi bantu atas ke-3 ya. Nah selanjutnya ada kunci. Nah ini yang sering kita lihat pada simbol-simbol ya, simbol-simbol not. Nah di sini ada kunci G. Nah ini kunci G. Ini kenapa bentuknya seperti ini Bu? Karena ada not yang letaknya di tengah lingkaran ini, tepatnya ada di garis kedua ini adalah not G, sehingga kunci ini dinamakan kunci G atau treble clef. Kemudian kunci F. Kenapa kunci F? Karena not yang berada di antara 2 titik ini adalah not F, maka dinamakan kunci F ya. Selanjutnya ini ada kunci rangkap atau grand staff. Jadi sistem 2 staff yang dipakai terutama dalam notasi piano untuk menunjukkan hubungan antara nada tangan kanan dan tangan kiri. Yang atas itu biasa dimainkan oleh tangan kanan, dan yang kiri itu oleh yang bagian bawahnya ini. Kalau kalian menemukan pada beberapa karya, misalkan atas bawahnya sama treble clef, ya nggak masalah. Itu pada umumnya yang atas yang jelas tangan kanan, yang bawah tangan kiri ya. Selanjutnya kita akan bahas sedikit panjang not. Nah, kalau yang lingkaran, kalian di sini ada yang sudah pernah mempelajari ini sebelumnya mungkin di sekolah, tapi mungkin juga ada yang belum. Nah, di sini ada not penul, bentuknya lingkaran kosong. Kalau misalkan not setengah ada lingkaran kosong, ada ekor di bawah 1. Kalau not seperempat ada lingkaran terakhir di belakang, ada ekornya, dan not 1/8 ada lingkaran terakhir, ada ekor dan 1 bendera. Kalau 1/8 itu ada lingkaran terakhir, ada ekornya dan 2 bendera. Nah itu ya.
Kalau misalkan ini berlaku pada binom 4/4, maka ini ketukannya berapa ketuk? Iya, betul. 4 ketuk. Ini 2. Ini 1 setengah seperempat. Seper 16 Dibacanya berapa ketuk? 4. Seperempat ya. Jadi jangan sampai tertukar, ada nama not, ada nilai not. Nah, itu dia ya. Nah, baik. Nah, setelah itu kita akan coba di bawah semua buku bayarnya. Oh ya. Oke, bagus. Siapa yang mau coba pertama? Cabi. Siapa yang mau coba? Boleh Bu. Boleh. Oke, silakan. sudah. Ya, silakan disesuaikan tadi kursinya. Nah, ini terlalu maju atau mundur. Nah, gitu ya. Ya, coba dibuka. Kita coba mainkan bayar nomor 1. Oh enggak, maksudnya nomor 3 ya. Jangan dari sini. Nomor 3 ya, coba. Silakan. Kita mainkan 2 nomor saja. Yang pertama nomor 3. Nah, posisinya betul ya, cabi ya. Jadi silakan kalian sambil dibuka biar masing-masing. Jadi kalau kita lihat yang atasnya itu not yang di treble clef itu ada di posisi oktav keberapa? 1, 2, 3, 4. Bukan 4 atau berapa tuh? 5. Posisi keberapa? 5. Sudah betul nggak? Ayo koreksi bareng-bareng. 5, ayo geser. Ya, gitu ya. Yang bawahnya itu baru ada di oktav ke-4. Not C di oktav ke-4. Oke ya. Kita mulai sama-sama. Yuk. 1, 2, 3, 4. Oke, bagus ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau ada tanda pengulangan atau titik 2 di situ artinya sudah tidak usah dibaca, langsung masuk apa berikutnya ya. Nomor 4 silakan. Ya. Ya, oke. Bagus Cabi, good job. Selanjutnya. Oh. Oke, silakan Asa. Ayo, sudah betul tidak posisinya? Salah. Iya, geser ya. Nah, oke, good. 1, 2, 3, 4. Oke, nomor 4. Oke, good. Sebentar. Ayo, tadi yang diperhatikan kalau kalian perhatikan Arsa, kira-kira ada nggak nih yang perlu untuk Arsa perbaiki? Tempo. Selain itu, ya, Clickingnya Bu naik. clickingnya naik. Oh, ini kenapa nih? Tegang relax nih.
Apa lagi? Mukanya. Kaki ya sedikit mengetuk lantai. Nah ini jangan dibiasakan ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kita menghitung dalam hati aja. Jadi jangan sampai mengetuk lantai. Tapi tidak apa-apa, ini masih belajar, masih tahap awal-awal. Jadi masih bisa diperbaiki ya. Oke, baik. Terima kasih Arsa. Selanjutnya, yuk kita mulai. 2, 4. Ya, sudah betul ya posisinya. Oke, sebentar. Kita lihat dari posisinya dulu. Kaki. Gitu ya. Ini sudah terlalu maju nggak nih posisinya nih? Nah, gitu. Jadi sebelum bermain, posisinya dulu, sikapnya dulu, apakah sudah tepat atau belum, baru kita langsung masuk ke materi. Yuk, kita mulai ya dari sini. Yuk, siap ya? 2, 3, 4. Do, ini re, mi, fa, sol, gitu ya. Nah ini temponya harus lebih stabil lagi ya. Jadi ini kalau misalkan ini berarti segini kita boleh do, re, ya dan seterusnya. Begitupun dengan ini, ya. Perhatikan temponya, siap ya? Ini siap? Oke. 2, 3, 4. Do, re, mi, ya, coba ulangi lagi. Ini not melompat ya, ini memang perlu untuk dilatih. Nah, siap, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Do, sol, do, mi, sol, mi, do, ka. Ya, oke, bisa ya? Ya, dalam bermain piano yang baik, kita dimulai dari apa dulu? Tubuhnya, apanya dulu? Bahunya harus relax. Terus apa nih? Turun. Punggungnya harus tegap ya. Tegap. Lalu kakinya harus menapaki lantai. Lalu apa lagi? Tangannya? Pergelangan lurus ya, nggak naik, nggak turun seperti ini. Lalu jarinya harus round shape atau bulat ya, gitu. Intinya seperti itu. Nah nanti untuk pekan depan tugas, ibu berikan tugas, ini adalah bagian dari proyek kalian adalah membuat video di 5 nomor BR berikutnya, dari nomor 5 sampai nomor berapa? 5, 6, 7, 8, 9 ya, sampai nomor 9. Oke, nanti tugasnya sampai nomor 9 buat video harus terlihat wajah sama tangan. Jadi angle-nya dari samping aja, jangan dari depan atau dari atas, dari pinggir aja. Nanti dikumpulkan ke Google Drive ya, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Waktu pengumpulannya itu adalah H-1 ya, jam 8 malam harus sudah dikumpulkan. Jadi masih bisa ada waktu untuk cek dan review di WhatsApp group, gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita cukupkan saja perkuliahan hari ini. Terima kasih atas atensinya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.